Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak masuk rumah dan menutup rapat pintu. Di kampung kami, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu wewe gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja. Tapi keponakanku, Zaki, seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus dilewati, melewati perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Ibunya, bibiku, menunggu cemas di rumah. Saat malam tiba dan Zaki belum juga pulang, keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Zaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Zaki diculik wewe gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki tak jauh dari rumah, ia berada di area kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur, mengetuk-ngetukannya sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Zaki di tanah. Dan tak lama kemudian, seseorang melihat ke atas pohon. Zaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Zaki akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya, Zaki menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon, makanan itu sebenarnya adalah kotoran manusia yang disulap agar tampak lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis karena kerinduan mendalam akan anak. Arwahnya terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar mendapat cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mau menonton.